Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun di akhirat kelak ya. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana bersama Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, tema pagi hari ini tuh kalau orang-orang anak-anak muda ABG-ABG itu bilangnya so sweet banget nih Pak Ustadz. Kemesraan dalam Islam. Seperti apa kemesraan dalam Islam? Menurut pandangan agama Islam itu sendiri, Pak Ustadz Danu silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. wabarakatuh. Kemesraan dalam Islam sebenarnya adalah saling menghormati, saling menjaga. Kalau kita itu saya sama Mas Bobi, umpamanya di muka umum, walaupun ada perselisihan sedikit, bukan saya lihat Mas Bobi mukanya mencurang atau ini enggak. Kemudian tidak membuka aib, itu juga kemesraan dalam Islam ya. Jangan membuka aib, karena siapa tahu waktu saya bilang nggak taunya yang benar Mas Bobi. Nah itu nggak boleh juga ya. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Itu juga unsur kemesraan ya. Lemah lembut kepada siapapun. Walau kunta fadhan galidal qalbi lanfaddu min haulik. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan jauh dari sekitarmu. Jadi kita itu disuruh lemah lembut kepada siapapun. Termasuk kepada pasangan kita lemah lembut. Mesra ini bukan kata-kata lemah lembut ya. Mesra ini kelihatan ada unsur seksualnya. Ada unsur seksual, unsur Intimate gitu maksudnya? Iya, seperti itu. Jadi umpamanya mesra di sosmed, kemudian dengan pasangannya walaupun itu istrinya jangan. Karena apa? Pasti ada ujub sama riak di titik itu. Kelihatan kalau dia mesra. Nah kalau sudah ada riak di situ, nanti seseorang itu akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala di situ. Karena ada riaknya. Ada riak. Iya. Mengumbar menurut dia ini mesra, menurut dia ini sudah sah, betul. Enggak seperti itu. Jadi kalau misalkan suami istri pun harus dipikir ulang Pak Ustadz ketika Harus dipikir ulang. itu Memposting ya. kemesraan itu enggak boleh merangkul. Mamanya saya kemana-mana dengan istri saya rangkul-rangkul. Enggak boleh seperti itu. Pelukan. Pelukan. Bisa gitu ya. jatuh besok. Di titik itu akan jatuh. Dijatuhkan oleh Allah Ta'ala bahwa seseorang yang begitu itu biasanya dia mengumbar kemesraan biar kelihatannya dia itu menghormat istrinya. Padahal enggak. Kalau seseorang itu dia paham tentang agama, dia akan jaga istrinya. Dia akan jaga kredibilitasnya. Apalagi kalau mamanya saya nggak mungkin mengumbar kemesraan di depan umum. Ya enggak bisa. Iya. Ala kadarnya, sewajarnya Ala kadarnya, aja, sewadarnya, umpamanya nyebrang di jalan, pegang tangan istri, normal itu. Kan gitu ya. Jadi ini yang harus diketahui. Bahwasanya menghormat beda dengan mesra. Saya menghormat istri saya, ya saya hormati istri saya. Biar dia tidak disalah tafsirkan dengan orang lain. Namun kita itu sendiri itu menghormat orang lain aja, menghormat siapapun aja masih disalah tafsirkan oleh orang lain. Betul. Iya kan? Kita mengajarkan sesuatu kebaikan itu aja orang juga masih punya pikiran bahwa kita itu ya. Karena apa? Karena otaknya dia nggak pernah punya pikiran. Kalaupun dia punya guru, gurunya dia salah menilai. Sehingga pada waktu seseorang itu melakukan sesuatu hal yang tidak sama dengan apa yang dikerjakan oleh gurunya, statementnya langsung salah orang itu. Betul. Dan itu langsung dilepas ke umum. Itu menjadi fitnah. Tanpa adanya proses tabayun terlebih dahulu. Nggak ada proses tabayun, nggak ada ini, nggak ada. Itu bukan kemesraan yang jelas. Bukan di kemesraan, antara muslim. itu fitnah. Iya betul. Kalau fitnah berarti masuk ke dalam dosa jariyah. Jariyah. Dosa jariyah pasti masuk neraka. Betul. Pasti. Karena dia semakin lama itu semakin turun. Semakin orang ini menyiarkan, menyebarkan. Orang ini menyebarkan lagi. Semakin dia nanti masuk ke neraka itu lebih dalam, lebih dalam seperti itu. Kalau memang mau silahkan. Ayolah kita mesra sebagai seorang muslim. Seorang yang menjadi sahabat. Seorang yang menjadi saling tutup aib. Jangan dibuka sembarangan. Ada pengajian diomongin seenaknya sehingga
Ada saudara kita yang terdolimi, padahal orang itu malah enggak. Kan gitu ya? Betul. Kalau terdolimi, sama aja orang ini yang mendolimi ini, dosa orang terdolimi itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mendolimi. Lah nanti kalau dosa orang yang terdolimi habis, amal soleh orang yang berbuat dolim diberikan kepada orang yang terdolimi. Nah ini dia harus berpikir, itu hadisnya sahih yang seperti itu. Pakai otak, jangan asal cerita. Itu cerita bubar nanti, kan gitu ya. Jangan, nah kemesraan itu seperti itu. Kalau kita itu mengucap La ilaha illallah, apalagi mengucap Muhammad Rasulullah, berarti kita Allahnya satu, Nabinya satu, kiblat kita adalah Ka'bah, kan begitu ya. Kitab kita Al-Quran, kan gitu. Kita harus paham, jangan membuka kemesraan pasangan, jangan. Tapi saling menghormat, saling menghormat, saling menghormat, itu akan menjadi pahala bagi seseorang. Siapa tahu nanti kita di akhirat bisa bertemu. Tapi kalau sudah mengumbar, biasanya besok belakangannya urusannya kurang baik. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Subhanallah secara pengertian umum dan khusus ya Pak Ustadz kemesraan dalam Islam. Selanjutnya yang akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini kemesraan dalam Islam. Kita persilakan kepada Ustadz Zaki Muhammad. Silakan Pak Ustadz. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنان نبي محمد ذلك الفضل من الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, dari ujung Aceh sampai ujung Papua yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa yang baik hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha baik. Dan salah satu kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita manusia adalah berupa ketenangan atau kemesraan dalam menjalankan kehidupan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah. Bang Bobi, jadi ayat ini menerangkan kepada kita begini Bang Bobi. Ya, gimana? Bahwasanya Allah itu telah memberikan kita ketenangan, kemesraan dalam setiap aspek kehidupan. Dan salah satu dalam kehidupan berumah tangga. Rasul contoh pribadi yang sangat luar biasa. Lintalahum penuh kasih sayang. Begitupun Rasul mengajarkan dalam kehidupan kita penuh dengan cinta dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Siti Khadijah, kalau baginda Rasulullah mau berangkat dakwah nih Bang Bobi, apa rencana Siti Khadijah? Dia bukain pintunya. Dia cium tangannya, didoain suaminya. Ustadz, bagaimana kalau kita yang hidup pada saat ini? Gampang, ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Suami mau berangkat kerja, bukain pintunya, cium tangannya, kasih kunci mobilnya Bang Bobi. Ustadz, suami saya nggak punya mobil. Suami saya cuma guru. Nggak usah bingung. Bukain pintunya, cium tangannya, kasih tas sama pensilnya. Ustadz, suami saya tukang ojek. Nggak usah bingung. Bukain pintunya, cium tangannya, selahin motornya sekalian. Pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. Jadi kemesraan ini merupakan kunci yang sangat luar biasa untuk kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang hatinya kolbun salim. Orang yang hatinya selalu menghargai, selalu menghormati dalam setiap aspek dalam kehidupan. Dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, tidak pernah nyinyir dengan kebaikan-kebaikan orang lain yang sebenarnya memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan dunia.
Pemirsa, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Haji Markum, dompetnya jatuh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu Pak Ustadz, silakan. Alhamdulillah ya, jadi kemesraan dalam Islam. Tadi saya menyimpulkan dua hal seperti yang Pak Ustadz bilang sama Pak Ustadz Zaki sampaikan bahwa kemesraan secara umum sebagai sesama orang muslim. Harus menjaga kemesraan dalam arti apa? Menjaga kerukunan, saling menghormati dan menghargai, tidak langsung main judgment ketika ada sedikit perbedaan mungkin. Betul. Dan itu bisa dibicarakan atau bertabayun. Yang kedua adalah secara khusus yang ada unsur intim tadi Pak Ustadz ya. Dengan pasangan bahwa hati-hati ketika menampilkan kemesraan di depan publik. Seperti di sosial media ataupun di manapun gitu ya. Jadi harus memperhatikan titik-titik, jangan sampai nanti Allah memberikan ujian di titik itu ya Pak Ustadz ya. Wah mesra-mesra depan orang nih, ada orang yang ngomong, waduh enak banget sih udah punya pasangan, saya belum masih jomblo. Orang kan jadi, itu kan doa ya sebetulnya. Mudah-mudahan jangan berbalik kepada orang yang mengubar kemesraan.